Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin iman, ibu, bapak-bapak sidang salat Isya yang saya hormati, kita banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita sudah sampai pada malam yang ke-19 120. Mudah-mudahan selama perjalanan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Hadirin yang berbahagia, selama 19 hari Bapak-bapak kita melaksanakan ibadah puasa. Tinggal menghitung hari kita, 10 hari lagi kita sudah akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ada satu pertanyaan barangkali yang harus kita sampaikan. Apakah puasa yang sudah kita laksanakan dalam durasi waktu 19 hari itu yakin tidak bahwa puasa kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini penting Bapak-bapak karena ada dua hadis terkait dengan puasa Ramadan ini yang saling bertentangan walaupun dua-duanya hadisnya adalah sahih. Yang pertama, hadis yang menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan ibadah puasa maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu berbunyi, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan yang kedua, ada juga hadis yang tidak memberikan informasi yang menggembirakan pada kita, tapi justru Nabi menyampaikan kepada kita bahwa jangan-jangan ibadah puasa yang kita laksanakan, ibadah sholat tarawih yang kita laksanakan tidak diberi pahala oleh Allah. Dalam hadisnya Nabi mengatakan, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Banyak orang yang melakukan ibadah puasa kata Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kan sifatnya informasi yang sangat tidak menggembirakan bagi kita. Berbeda dengan yang pertama tadi. Apa yang didapatkan dari mereka? Illa al-ju'i wal 'atas. Kata Nabi. Jadi ada manusia, ada orang Islam yang melakukan ibadah puasa, tetapi di ujung akhirnya itu Allah tidak memberikan pahala. Jadi kan repot kalau begini. Padahal hadisnya itu adalah sahih. Walaupun kali ini kata Nabi, banyak juga orang yang berbondong-bondong datang ke masjid melaksanakan ibadah sholat tarawih. Laisa lahu min qiyamihi kata Nabi. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Maksudnya tidak mendapatkan pahala. Illa saharu kata Nabi. Melainkan yang didapat itu adalah rasa capek, rasa letih, rasa lesu. Jadi hadis yang pertama memberikan informasi kepada kita bahwa kita diberi dengan sebuah motivasi oleh Nabi. Kita dijanjikan oleh Nabi bahwa ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ibaratnya dengan sholat tarawih, kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka
semua dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Nah, kalau sudah diampuni, hadirin iman, berarti kan secara tidak langsung Allah sudah membuka pintu surga itu. Jadi sebenarnya begitu kita mendengar informasi di sini dari Nabi, semestinya sudah terbayang dalam benak kita, dalam mata kita bahwa surga itu sudah terbuka buat kita. Karena dosa sudah diampuni. Karena syarat mutlak untuk masuk surga itu kita diampuni dosa oleh Allah. Nah, itu baru. Tapi ketika hadis yang kedua ini Nabi infokan, rupa sajimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah, kecuali illa al-ju'i wal atas, kecuali lapar, kecuali haus. Baru berkata ini banyak juga yang melaksanakan salat tarawih, laisa lahu dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Indah saharu melainkan rasa sakit. Hadirin yang beriman, tentu kita berharap pada posisi yang pertama Allah. Harapan kita seperti itu. Bagaimanapun capeknya kita melaksanakan ibadah puasa, lelahnya kita melaksanakan salat tarawih, yang kita harapkan adalah bagaimana Allah kemudian memberikan label pada kita. Bila lahu mengatakan meninggal dosa sudah diampuni. Nah, kalau sudah diampuni, yakin diampuni oleh Allah, berarti kan pasti kita masuk surga, pasti. Tidak mungkin tidak. Kalau dosa kita itu sudah diampuni dengan menjalankan ibadah puasa dan sholat. Masalahnya kemudian ternyata menurut hadis yang kedua ini, tidak semua umat Islam yang melakukan ibadah puasa itu, tidak semua umat Islam yang melakukan salat tarawih itu dengan serta-merta diampuni dosanya. Ini masalah. Ada dua faktor tadi. Ada dua faktor yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Kalau kita ingin kalimat "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi" itu, dosa kita diampuni oleh Allah dengan menjalankan ibadah puasa dan dengan menjalankan salat tarawih. Dua hal yang harus kita lakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Syarat untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuninya dosa kita oleh Allah, ada dosa yang harus kita kerjakan. Terpaksakah kita, tidakkah kita, sukakah kita, tidakkah kita, harus dilakukan. Kalau sekali lagi kita ingin diampuni dosanya, berarti kita kemudian dimasukkan surga Allah. Apa hal itu? Karena di dalam hadis man shoma Ramadan itu, yang pertama puasa yang Anda lakukan itu, salat tarawih yang Anda lakukan itu harus penuh dengan iman. Satu. Yang kedua, wahdi sahabat. Jadi dua itu syarat mutlak yang harus diraih oleh seorang muslim yang sedang melakukan ibadah puasa, yang sedang melakukan salat tarawih. Puasa itu harus kita lakukan. Kalau tidak diampuni oleh Allah dosa itu, tidak mungkin. Jelas itu. Nah, lalu bagaimana kemudian implementasi kita? Bagaimana caranya kita supaya dua hal itu terbawa oleh diri kita? Apa yang dimaksud dengan keimanan dalam hadis itu? Apa yang disebut dengan ihtisaban dalam hadis itu? Ternyata pemahamannya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kata Nabi Muhammad Ramadan, siapa yang melakukan salat puasa Ramadan, tentu dengan salat tarawihnya, iman harus ada lakukan dengan penuh keimanan. Apa maksudnya keimanan itu? Keimanan dalam hadis ini berbeda dengan iman dalam konteks umum. Kalau dalam konteks umum kan iman itu kita percaya Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu punya surga, Allah itu punya neraka, Allah itu mengutus malaikat, Allah itu nanti akan membalas dengan kebaikan, atau yang dibalas dengan keburukan sesuai dengan perbuatan kita. Itu iman secara umum. Kita percaya.
Yakin betul bahwa Allah itu berkuasa. Yakin betul bahwa malaikat itu ada untuk mencatat amal perbuatan kita. Yakin betul bahwa surga itu ada untuk orang yang beriman. Yakin betul bahwa neraka itu ada untuk orang yang ingkar kepada Allah. Itu pemahaman iman dalam konteks umum. Nah, dalam hadis ini kalimat iman itu tidak bermakna itu. Makanya benar. Jadi dimaksud oleh Nabi Muhammad Ramadan iman. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan tentu ditambah dengan sholat tarawihnya. Secara iman di situ maksudnya adalah sesuai dengan metodologi apa yang dilakukan oleh Rasul ketika Rasul melaksanakan ibadah puasa, ketika Rasul melaksanakan sholat tarawih. Sesuai dengan konsep itu. Baru kata berimanan dalam hadis itu terbangun. Nah, dari mana kita pahami bagaimana metodologi Rasul dalam melaksanakan ibadah puasa dalam berbagai hadis. Sebelum puasa Rasul mengawali dengan sahur. Selang antara sahur dengan berbuka, Nabi selalu menampakkan perilaku yang baik. Nabi banyak mendaras Al-Quran, Nabi banyak beristighfar, Nabi banyak bertaubat, Nabi banyak bersedekah. Itu bukan Nabi. Dari sesudah makan sahur sampai Nabi berbuka. Kalau dalam kitab tadi disebut dengan Fa'aksirus shadaqati bidarasatil Quran. Itu dalam kitab tadi disebut seperti itu. Jadi puasa yang kita lakukan ini harus sama dengan puasa yang dilakukan Rasul. Itu maksudnya ibadah. Hadirin, Rasul kalau berpuasa menjaga betul, panca indranya dijaga, lisannya dijaga, mohon maaf matanya dijaga, telinganya dijaga. Bahkan kepada hal-hal yang bersifat abstrak, jadi hal-hal yang bersifat transendental, hati Nabi, pola pikir Nabi dijaga. Sehingga pantas kalau Nabi kemudian mendapat berkata, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Satu iman yang dia bahas. Gagal ini, iman ini, wah bisa mampu kita lakukan berdoa, tidak diampuni dosa kita oleh Allah. Dua-duanya maka harus kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang diinginkan oleh Nabi. Kalau kita berpuasa sementara anggota badan kita, mata kita, telinga kita dipergunakan untuk mendengar sesuatu yang tidak bagus, mulut kita untuk makan, dipergunakan untuk memfitnah orang, dipergunakan untuk membicarakan orang, dipergunakan untuk mengungkap kelemahan orang, maka iman dan wahtisaban itu tidak dapat. Berarti ghufira ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa kita itu enggak. Nah, ini yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis kedua. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila al-qiyamah. Jadi berapa puasa itu sebenarnya? Kalau hanya kita mampu melaksanakan puasa menahan haus, menahan lapar, tidak bercampur suami istri siapa di bulan Ramadan, seorang mampu melakukan itu. Tidak ada yang mampu. Toh saja dalam durasi waktu 12 jam. Ada orang yang sampai 20 jam, 50 jam mampu, mereka tidak makan, tidak minum. Apalagi ada dalam durasi 12 jam. Semua orang mampu. Tapi bukan itu masalahnya. Anda dalam melakukan menahan haus, menahan lapar, tidak bercampur suami istri secara Ramadan, Anda juga harus mampu mempuasakan panca indera Anda, hati Anda, pola pikir Anda. Baru Anda akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau tidak, tidak mendapat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, tidak dapat. Apa artinya? Gagal kita masuk surga. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Satu sisi kita melaksanakan puasa, pada saat yang bersamaan hati kita masih banyak kebencian di orang lain. Hati kita selalu dendam pada orang. Hati kita selalu keruh terhadap orang lain. Pada saat kita berpuasa menahan haus, menahan lapar, pola pikir kita masih kotor. Terpikir oleh kita bagaimana menjerumuskan orang lain. Terpikir oleh kita bagaimana mencelakakan orang lain. Terpikir oleh kita bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang banyak
dengan cara instan. Itu artinya bila lahu maka kata dari itu belum kita dapat. Artinya bahasa yang kedua tidak mungkin kita masuk surga. Jadi ternyata hadirin puasa itu ada orang beranggapan ya sudahlah, tahun ini saya tidak sesuai dengan iman dan waktu sahabat karena saya tidak mampu. Tahun depan saya akan coba tahun depan. Hadirin, tahun depan itu adalah angan-angan kita. Belum tentu Allah kita ketemu tahun depan itu. Kenapa? Karena nyawa itu hak prerogatif Allah. Mati itu tidak perlu sakit, mati itu tidak perlu tua, mati itu tidak perlu sakit-sakitan. Kapan saja Allah menghendaki terjadi. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja Anda berada wahai manusia kata Allah. Ketika aku menginginkan Anda dicabut nyawa Anda enggak boleh bergerak. Sekalipun Anda bersembunyi dalam sebuah benteng yang sangat kuat, tidak bisa, tetap dicabut oleh Allah. Allah menghendaki dicabut nyawa kita di tengah jalan, dicabut oleh Allah. Allah menghendaki nyawa kita dicabut ketika saat tidur, dicabut nyawa kita. Allah menghendaki ketika mencabut nyawa kita ketika kita berada dalam sholat, dicabut oleh Allah. Kalau sudah dikehendaki Allah, kapan saja terjadi. Jadi tidak ada harapan, tidak ada jaminan. Bulan ini, tahun ini kita tidak maksimal berpuasa dan kita mengharap tahun depan. Belum tentu. Oleh karena itu, kita punya waktu tinggal 10 hari. Ya. Kalau ternyata mengevaluasi kita, evaluasi sholat kita, tarawih kita, puasa kita dari tanggal 1 sampai tanggal 19 sekarang, 19 malam maksudnya. Mari kita berubah. Kalau memang tidak, imanan wahtisab. Wahtisab itu adalah dianalisis. Kita mau bicara, dipikir dulu oleh kita, untungnya apa, ruginya apa. Itu wahtisab semuanya. Kita mau berbuat ini, dipikir dulu. Menguntungkan enggak ini buat orang lain, sesuai dengan aturan Allah atau tidak, itu namanya wahtisab. Jadi tidak cukup dengan iman, tidak hanya cukup dengan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, metodologi Nabi dalam melakukan puasa, tetapi harus juga perlu perhitungan wahtisab secara komprehensif, tidak boleh secara parsial. Baru kemudian mufilallahu maka dalam dambi itu diberikan oleh Allah. Artinya kalau itu sudah kita terima, berarti masuk surga itu pasti. Kalau kita tidak lagi melakukan kesalahan. Karena itu yang berbahagia, walaupun tinggal 10 hari kita, mari kita evaluasi puasa kita. Dari tanggal 1 sampai hari ini, sudahkah iman dan wahtisab? Atau jangan-jangan belum? Kalau belum, mari kita rombong episode. Mudah-mudahan 10 hari yang akan datang itu kita benar-benar menyandang predikat imanan wahtisab, sehingga puasa kita diterima oleh Allah, diampuni dosa kita, dan yang terpenting maka kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sendiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.